Dua kecocokan cerita Danu dengan analisa Dr. Hasri terjawab penyebab wajah korban kasus Subang memar. Kesaksian salah seorang tersangka kasus Subang Danu ternyata memiliki kecocokan dengan hasil analisa Dr. Sumi Hasri Purwanti. Terlebih Kabidokes Polda Jawa Tengah di 2 tahun lalu sempat mengotopsi jenazah korban kasus Subang, Tuti Suartini dan Amalia Mustikarato. Seperti diketahui, ia melakukan otopsi terhadap jenazah Tuti dan Amalia pada 2 Oktober 2021 atau 40 hari setelah pembunuhan ibu dan anak itu terjadi. Kala itu, ia fokus pada kasus kematian Tuti dan Amalia hingga berhasil menentukan perkiraan waktu kematian. Ia pun sempat memberikan petunjuk soal inisial D dan A yang kemungkinan adalah terduga pelaku. Dan benar saja, di bulan Oktober 2023 ini, Polda Jabar resmi menetapkan 5 tersangka dengan inisial di antaranya ada D dan A. 5 tersangka kasus Subang adalah Yosef, suami sekaligus ayah korban, Danu keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin istri Bunda Yosef, serta Ariki dan Abi selaku anak Mimin. Kasus tersebut bisa terbongkar sedikit banyak berkat penyerahan dari Danu. Di pertengahan Oktober 2023, Danu akhirnya mengakui keterlibatan dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Ia mengungkap kronologi kematian Tuti dan Amel yang sedikit ia ketahui, termasuk dengan perannya yang disuruh oleh Yosef untuk menjaga TKP saat pembunuhan berlangsung di tanggal 17 Agustus. Dia Danu dengar teriakan Amel, langsung masuk ke Danu ke kamar Amel. Itu sebelum subuh, itu Mimin sebelum datang, kata pengacara Danu Ahmad Taufan saat dihubungi tribunnews.bogor.com. Di momen mencekam itu, Danu mengaku sempat melihat Amel disiksa oleh anak Mimin. Ia juga menyaksikan tubuh Tuti tergeletak lemas. Danu masuk ke dalam kamar melihat Amel lagi koma seketul maut gitu. Dia hanya melihat Abi jedokin kepala Amel ke tembok dan melihat Tuti tergeletak, ungkap Taufan. Mendengar kesaksian Danu, Dr. Hasri pun angkat bicara. Dilansir dari tribunnews.bogor.com dari YouTube Anjas Asmara, Dr. Hasri menyebut cerita Danu sesuai dengan hasil analisa yang ia lakukan. Sebab menurut perkiraan Dr. Hasri, Tuti meninggal dunia lebih dulu ketimbang Amel. Pertama saya jelaskan waktu kematian ibu Tuti dulu yang meninggal dan baru Amel dari kaku mayatnya, dari pembusukannya, walaupun saya waktu itu melihat lebam mayatnya dari foto dari kaku mayat tersebut. Pungkas Dr. Hasri dikutip pada Minggu 22 Oktober 2023. Kalau menurut Danu seperti itu, melihat Amel seketul maut di samping jenazah Tuti, bisa jadi berdua itu masih dalam kondisi hidup, sambungnya. Lebih lanjut, ia pun mengurai kondisi jenazah Tuti saat ditemukan penyidik kepolisian. Turut melihat kondisi TKP melalui foto, Dr. Hasri mengurai kecocokan dengan kesaksian Danu, yakni terlihat Danu yang sempat disuruh menyiram air ke ruang tengah rumah korban. Soalnya kita temukan keadaan korban ibu Tuti ada di sofa ruang tengah, jenazahnya ditemukan di situ. Di situ banyak darah di bawah, seperti sisa-sisa. Itu mungkin waktu itu berusaha disiram oleh pelaku. Di situ berantakan banyak genangan air, kayak disiram, ujar Dr. Hasri. Mengenai kondisi luka di tubuh korban, ia detail. Bahkan ada perbedaan kondisi kematian antara Tuti dan Amel. Diperkirakan oleh Dr. Hasri, berdasarkan hasil otopsi, Tuti meninggal dunia dalam kondisi tak sadar karena penganiayaan. Hal tersebut bisa dilihat dari jenis luka di wajah dan kepala Tuti. Mengenai isu Tuti sempat dihantam ke meja, Dr. Hasri mengurai hasil analisanya. Danu melihat ibu Tuti dihantam ke ujung meja, tanya Anjas. Mungkin juga saya enggak melihat yang pertama, saya lihat dari foto secara keyakinan saja. Saya enggak fokus di situ, saya lihat jam kematian yang pasti. Kalau kesaksian seperti itu, saya lihat trauma tumpul di dagu, kayak terbentur benda keras, ujar Dr. Hasri. Berbeda dengan Tuti, Amel diduga meninggal dunia karena penganiayaan berat dari pelaku. Hal tersebut lantaran Dr. Hasri melihat ada memar di mata Amel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.